Assalamualaikum sahabat asliku kreasi. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat boneka Wasininggo sebagai pembatas buku. Bahannya mudah, jadi tonton videonya ya. Buat polanya di karton, jadi ketika akan membuat kembali kita sudah tidak perlu menggaris kembali. Nah, untuk bahannya sendiri saya menggunakan kertas washi Yuzen, tapi kalau tidak ada bisa menggunakan kertas origami bermotif dan yang polos. Sementara alatnya seperti biasa hanya gunting, lem PVC dan aksesoris lah gitu untuk tambahan supaya lebih cantik. Langkah pertama adalah membuat bagian badan dan kerah lehernya. Jadi ambil kertas kecil untuk bagian lehernya, lipat jadi dua, tapi jangan terlalu ditekan keras, dan beri lem sedikit, kemudian satukan. Yang harus diperhatikan adalah saat kita meletakkan kerah ini, arah dari lipatannya tidak boleh terbalik. Jadi bagian kanan ada di dalam, bagian kiri mengarah ke luar. Jarak antara karton yang di atas dengan leher adalah 2 cm. Jadi kita rekatkan, kemudian kita gabungkan kembali bagian kerahnya. Jadi arah lipatan ini harus diperhatikan, jangan sampai terbalik. Langkah kedua adalah membuat baju kimono. Baju kimono ini terdiri dari 2 lapisan. Untuk bagian luar menggunakan kertas bermotif dan bagian dalam menggunakan kertas yang polos. Nah, bagaimana menempelkannya atau membuat kerahnya bisa lihat di video ini, karena ini adalah kerah untuk kimono yang terluar. Jadi bagian ujungnya kita lipat dulu, kemudian lipat kembali ke arah luar. Jadi lipatan pertama ke arah dalam, kemudian dilipat kembali ke arah luar. Seperti biasa, beri lem tipis-tipis saja supaya nanti tidak terlalu kaku. Jadi ketika disatukan dengan bagian dalamnya yang kertas origami polosnya, dia tidak akan terlihat kaku. Untuk bagian kimono dalam, kita gunakan kertas bermotif polos. Saya gunakan kertas origami. Untuk lipatan kimono bagian dalam bisa mengikuti seperti yang di video. Ada lipatan di samping kiri dan kanan, kemudian dilipat kembali. Tetapi bisa juga tidak menggunakan lipatan samping. Jadi tergantung dari keinginan kita. Tapi di video ini saya akan berikan detailnya bagaimana membuat lipatan bagian dalamnya baju kimono ini, supaya ketika ditempel dia lebih kelihatan manis dan natural.
Setelah kita membuat bajunya, langkah ketiga adalah menyatukan antara badan dan bajunya supaya terbentuk satu bagian dari boneka. Nah, ambil bagian tengah dari baju kimono, kemudian tempelkan bagian badannya. Dengan lem sedikit saja. Kemudian lipat kembali dan arah lipatan tetap sama seperti melipat kerah yang kecil di awal tadi. Hanya saja cara melipatnya, cara memasukkannya bisa dilihat di video, dan jangan ditekan dengan keras bekas lipatannya supaya dia kelihatan lebih natural. Jadi lipat dulu sisi kanan, kemudian lipat juga di sisi kiri seperti contoh di video. Pelan-pelan ini akan menentukan lebarnya dari badan dan seberapa besar obi itu bisa masuk ke bagian kimono ini. Setelah terbentuk lipatannya, kita beri lem sedikit untuk kita satukan menjadi kimono, rangkaian kimono yang pertama. Setelah ini kita akan lanjut membuat bagian lengannya. Sebelum membuat bagian lengan, kita harus pasang dulu obinya. Jadi bagian obi, ambil kain yang bermotif. Biasanya motif antara obi dan baju ini berbeda. Jadi lipat menjadi dua bagian, atas dan bawah. Kemudian kita paskan dulu ke bagian badannya, baru kita beri lem. Nah, di bagian ini setelah obi terpasang, kita bisa beri ornamen, kita bisa beri pita, atau kita hias dengan sesuatu yang lebih cantik. Di video ini saya mencontohkan memberi hiasan obinya dengan menggunakan tali. Tapi kalau di rumah tidak ada tali, gunakan pita pun tidak apa-apa.
Setelah obi terpasang, jadi langkah yang kelima adalah membuat lengan dan mansetnya. Jadi potong kertasnya sesuai dengan kartonnya. Nah, di video yang sekarang ini saya akan memberikan contoh membuat lengannya dengan diberi lipatan seperti di gambar. Jadi beri lem dulu di sisinya, lipat sedikit sekitar setengah senti. Jadi nanti lengannya akan kelihatan lebih alami karena ada terlihat lubangnya dan bagian bawahnya lebih rapi. Kemudian lipat menjadi 2 supaya terlihat presisi, gitu kan. Kemudian potong bagian belakang dari lipatan tersebut kurang lebih sekitar 1 cm. Potong lurus ke atas, kemudian beri garis serong. Gunanya apa? Ini untuk menempelkan lengan ini ke bagian belakang dari kimono tersebut. Langkah selanjutnya adalah membuat lengkungan. Jadi satukan kembali yang tadi kita sudah potong supaya besarnya sama. Kita beri lengkungan. Nah, lengkungan ini nanti yang akan kita letakkan di sebelah luar. Begitu juga dengan manset. Ikutin pada video bagaimana membuat mansetnya, dan biasanya warna dari manset ini disesuaikan dengan warna kerah atau warna kerah lehernya ya gitu. Jadi kalau lehernya berwarna pink, bagian dalam bajunya pink, mansetnya juga pink. Step terakhir adalah membuat bagian rambut atau membuat bagian kepala. Karena di sini hasilnya akan menjadi bookmarks, jadi saya tambahkan kerincingan atau tali supaya lebih unik dan lebih gampang ditemukan ketika buku ini terselip di mana begitu. Nah, untuk bagian rambut kita gunakan kertas krep warna hitam dengan alur yang ke bawah, lurus ke bawah. Jadi jangan sampai terbalik alur kertasnya untuk membuat rambutnya. Saksikan terus videonya.
Bagian rambutnya sudah selesai, waktunya kita gabungkan antara badan dan kepala. Di sini kita bisa memberi rasa pada boneka itu dengan cara mengubah posisi kepalanya, apakah ke kanan, ke kiri, atau dia fokus ke depan. Maka bermainlah dengan rasa di sini. Kalau memang mau ditambahkan dengan goresan mata pun juga diperbolehkan. Tara!
Boneka Wasiningiunya sebagai pembatas buku sudah selesai. Terakhir kita lakukan finishing. Jadi mana-mana yang rambut tidak rata atau lemnya kurang kita bisa tambahkan di sini. Begitu juga untuk aksesoris di kepala pun kita bisa tambahkan di sini. Nah, untuk posisi tangan dan posisi lipatan kain, kita bisa ekspresikan rasanya sesuai dengan keinginan kita. Boleh bajunya kita buka, bagian bawahnya kita beri lem sedikit, atau tetap seperti biasa, seperti di awal pun diperbolehkan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.